Apa perbedaan arsitek, desainer interior, dan kontraktor? Bersama AA Design, yuk kita bahas. Halo, selamat datang kembali di channel AA Design. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perbedaan antara arsitek, desainer interior, dan kontraktor. Video kali ini kami buat karena banyak orang awam yang masih belum paham tentang perbedaan antara arsitek, desainer interior, dan kontraktor. Tapi sebelum kami bahas, seperti biasa, Anda bisa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Oke, kita bedah pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, arsitek. Menurut Wikipedia, arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangunan, atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan. Adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan yang perannya untuk memandu keputusan yang mempengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi estetika, budaya, atau masalah sosial. Definisi tersebut kuranglah tepat karena lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat luas, mulai dari lingkup interior ruangan, lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan regional. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangunan, atau lingkungan binaan. Arti lebih umum lagi, arsitek adalah sebuah perancang skema atau rencana. Arsitek berasal dari bahasa Latin, architectus, dan dari bahasa Yunani, architekton atau master pembangun, arki atau ketua, plus tekton, pembangun atau tukang kayu. Dalam penerapan profesi, arsitek berperan sebagai pendamping atau mewakili dari pemberi tugas atau pemilik bangunan. Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan atau di proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah dibuat. Dalam proyek yang besar, arsitek berperan sebagai direksi dan memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bila mana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek berhak menghentikan, memerintahkan perbaikan atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang disepakati. Yang kedua, interior designer. Menurut Wikipedia, desain interior adalah seni dan ilmu meningkatkan interior bangunan untuk mencapai lingkungan yang lebih sehat dan estetis bagi orang yang menggunakan ruang tersebut. Seorang desainer interior adalah seseorang yang merencanakan, meneliti, mengkoordinasi, dan mengelola proyek peningkatan tersebut. Desain interior adalah profesi multifaset yang mencakup pengembangan konseptual, perencanaan ruang, inspeksi lokasi, pemrograman, penelitian, komunikasi dengan pemangku kepentingan proyek, manajemen konstruksi, dan pelaksanaan desain. Lalu apa pengertian kontraktor? Menurut Wikipedia, kontraktor adalah penyedia jasa konstruksi. Bersinonim dengan kata pemborong, kontraktor berasal dari kata kontrak yang artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak. Bisa juga berarti sewa, sehingga kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkan dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi atau lembaga pemerintah, badan hukum, badan usaha, atau perorangan yang telah melakukan penunjukan secara resmi. Berikut aturan-aturan penunjukan dan target proyek ataupun order pekerjaan yang dimaksud tertuang dalam kontrak yang disepakati antara pemilik proyek atau owner dengan kontraktor pelaksana. Kesimpulannya, arsitek adalah seorang profesional yang memiliki skill untuk merencanakan dan merancang sebuah bangunan. Interior designer
adalah seorang profesional yang memiliki skill untuk merencanakan dan merancang sebuah ruangan. Sedangkan kontraktor adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil dari arsitek dan interior designer menjadi sebuah bangunan. Oke, selanjutnya kita bahas peran dari 3 profesi tersebut. Kita awali dengan peran arsitek. Ada 6 tanggung jawab seorang arsitek. Yang pertama adalah membuat konsep rancangan. Tugas arsitek yang pertama adalah untuk membuat konsep rancangan bangunan. Pada tahap ini, arsitek harus memastikan semua data dan informasi dari pengguna jasa terkait kebutuhan dan persyaratan pembangunan. Kemudian arsitek akan membuat analisis dan pengelolaan data untuk membuat program dan konsep rancangan. Berdasarkan konsep rancangan yang telah dibuat, arsitek menyusun pola dan bentuk arsitektur dalam bentuk gambar. Selain itu, arsitek juga menyusun nilai fungsional bangunan dalam bentuk diagram. Dalam tahap ini, arsitek akan merangkum perkiraan luas bangunan, bahan yang dibutuhkan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pembangunan. Setelah prarancang disetujui oleh klien, pekerjaan selanjutnya yang menjadi tanggung jawab arsitek adalah mengembangkan rancangan. Pada tahap ini, arsitek akan membuat perancangan yang lebih detail mengenai sistem konstruksi, struktur bangunan, bahan bangunan, dan perkiraan biaya konstruksi. Jika sudah disetujui, hasil pengembangan rancangan ini akan menjadi rancangan akhir bangunan. Rancangan ini merupakan acuan bagi arsitek untuk menjalankan tahap selanjutnya. Selanjutnya, arsitek akan menerjemahkan konsep rancangan ke dalam bentuk gambar dan uraian-uraian yang detail. Arsitek juga akan menyajikan dokumen pelaksanaan dan cara teknik pembangunan yang jelas. Tanggung jawab arsitek berikutnya adalah melakukan pengadaan pelaksanaan konstruksi. Ada 2 bagian dalam tahap ini, yakni penyiapan dokumen pengadaan pelaksanaan konstruksi dan pelelangan. Pada bagian pertama, arsitek akan mengolah gambar kerja ke dalam format dokumen pelelangan yang dilengkapi uraian rencana kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan atau bisa disingkat RKS. Lalu rencana anggaran biaya atau RAB dan volume atau bill of quantity atau BQ. Adapun pada bagian kedua, arsitek membantu klien dalam melaksanakan dan menilai pelelangan. Pada tahap terakhir, arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan. Arsitek juga mengadakan pertemuan secara teratur dengan klien dan pelaksana pengawas terpadu atau MK yang ditunjuk oleh klien. Pengawasan ini dilakukan paling banyak 1 kali dalam 2 minggu atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Oke, selanjutnya kita bahas peran desainer interior. Jika Anda menyukai ruangan yang penuh dengan nilai estetika, menggunakan seorang desainer interior adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Desainer interior sangat ahli dalam bidang ruang, terutama dalam mendesain estetika sebuah ruangan, sehingga dapat menciptakan ruang impian yang Anda impikan. Oleh karena itu, desainer interior umumnya memiliki keterampilan spasial yang baik. Ia juga memiliki keterampilan untuk mempengaruhi penampilan dan bentuk ruangan secara estetis. Untuk menjadi seorang desainer interior profesional, para desainer biasanya menyelesaikan pendidikan mereka di jurusan desain interior. Apa yang akan desainer interior pelajari di jurusan desain interior biasanya tidak hanya mencakup pengetahuan desain dasar seperti elemen, estetika, tetapi juga prinsip-prinsip desain interior. Desainer interior profesional dilatih dalam perencanaan ruang untuk semua jenis bangunan, termasuk hotel dan ruang kantor. Hal ini mencakup sebagai penasehat klien dan merancang cetak biru fungsional yang merupakan pekerjaan utama seorang desainer interior. Yang terakhir, peran kontraktor. Secara umum, kontraktor bertugas untuk membuat perencanaan pengembangan secara implementasi proyek-proyek yang akan ditangani, menentukan estimasi sebagai aspek yang akan berkaitan dengan proyek, dimulai dari bahan baku,
dan juga berbagai peralatan yang dibutuhkan. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan di dalam proyek. Memastikan kondisi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja bisa terjamin dengan baik. Melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang terkait pada konstruksi yang ditangani sebagai klien dan subkontraktor. Mengurus permasalahan izin hukum dan peraturan lainnya terkait proyek yang ditangani. Kesimpulannya, secara garis besar, profesi arsitek, desainer interior, dan kontraktor jelas berbeda. Arsitek bertanggung jawab untuk memvisualisasikan ide menjadi desain. Desainer interior bertanggung jawab untuk memaksimalkan fungsi ruang, sedangkan kontraktor adalah sebagai pelaksana proyek. Lalu, siapa yang harus Anda pilih? Proyek renovasi ataupun bangun rumah sebenarnya adalah perpaduan antara desainer interior, arsitek, dan kontraktor. Ketiganya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Apakah bisa mempekerjakan ketiga jasa tersebut? Jelas bisa. Apakah bisa hanya memilih satu di antara ketiganya? Jawabannya tergantung dari kebutuhan dan budget Anda. Jika Anda mengubah bentuk atau menambah luas rumah, idealnya Anda menggunakan jasa arsitek untuk pengurusan IMB renovasi rumah. Jika Anda memiliki budget minim, gunakan jasa pemborong, namun pastikan Anda juga mengawasi proyek rumah tersebut. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengawasi proyek, gunakan jasa arsitek untuk mengawasi proses pembangunan oleh kontraktor. Jika Anda memfokuskan untuk merenovasi tampilan ruangan, gunakan jasa desainer interior. Mereka biasanya sudah bekerja sama dengan kontraktor. Jika Anda tidak memiliki gambaran sama sekali akan apa yang Anda perlukan, konsultasikan proyek Anda kepada arsitek karena mereka akan membantu Anda merencanakan proyek rumah Anda. Melaksanakan pekerjaan proyek bangun rumah dan renovasi berskala besar tentu membutuhkan keperluan khusus yang lebih harus diperhatikan seperti pembuatan desain dan rancangan detail dari arsitek. Jika Anda melewatkannya, kontraktor juga dapat membuatkannya. Namun, hasilnya tidak sesempurna jika menggunakan jasa arsitek. Begitu juga dengan desainer interior. Mereka bisa saja melakukan perubahan desain yang berhubungan dengan struktur. Namun, diperlukan adanya konsultasi dengan pihak yang kompeten dengan struktur, yaitu arsitek atau kontraktor. Kerjasama antara arsitek, desainer interior, dan kontraktor sudah sering terjadi di berbagai proyek pembangunan dan renovasi, karena setiap profesi tersebut memiliki keahlian dan keunggulannya masing-masing. Anda bisa saja menggunakan satu atau lebih penyedia jasa, tergantung kebutuhan dan budget yang Anda miliki. Sekian video kami kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di sini. Serta subscribe channel YouTube AA Desain dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video menarik dari kami. Kami pamit undur diri. See you in the next video.